halo semuanya. Perkenalkan, nama saya adalah Cahaya Nugraha dan partner saya Stefan Goparolian. Kami dari Universitas Bina Nusantara, jurusan Sistem Komputer. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan hasil penelitian skripsi kami yang berjudul Sistem Hidroponik dalam Ruangan menggunakan LED berbasis IoT yang kita beri nama dengan Lotus System. Tujuan utama dari penelitian kami ini adalah untuk membantu orang perkotaan hingga petani sayuran untuk bercocok tanam menggunakan alat kami ini agar kondisi tanaman dan pertumbuhannya dapat dikontrol secara real time. Ada pula manfaat dari hasil penelitian kami kali ini adalah untuk meningkatkan kualitas hasil tanam sebagai alternatif dalam meningkatkan produktivitas hasil panen, sehingga kebutuhan akan pertumbuhan tanaman dapat dipenuhi tanpa mengenal musim. Oke, itu dia tujuan dan manfaat dari alat kami. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara kerja dari alat kami. Ini dia. Kita menggunakan ESP32 sebagai microcontroller pada sistem kami. ESP32 ini akan terkoneksi ke beberapa komponen seperti input, sensor di HT11. Fungsi dari HT11 ini adalah sebagai pembacaan tingkat kelembapan dan juga tingkat suhu yang ada di area sistem kami. Selanjutnya kami menggunakan dua relay yang berfungsi sebagai switching untuk komponen kipas sebagai sirkulasi udara dan juga water pump sebagai sistem irigasi dari alat kami ini. Selanjutnya, untuk menyalakan serta mengontrol LED yang kami gunakan pada sistem kami ini, kami menggunakan 3 buah LED driver. Pada penelitian ini, kami menggunakan 3 buah LED driver untuk mengatur PWM dari 3 jenis LED yang kami gunakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan prosedur penggunaan alat kami ini. Pertama-tama, pada alat kami terdapat 2 tandon air. Untuk tandon yang pertama berguna untuk menampung campuran air dan juga nutrisi yang akan digunakan dalam sistem irigasi pada alat kami ini. Penggunaan untuk takaran untuk air sendiri kami menggunakan 5 liter air. Setelah itu pada tandon yang kedua, user dapat mengisikan media tanam yang akan digunakan. Untuk media tanam yang digunakan pada penelitian kali ini, kami menggunakan hidrogel sebagai media tanamnya. Selanjutnya, user dapat meletakkan bibit tanaman yang akan ditanam di atas tandon kedua. Bisa dilihat bahwa di atas tandon kedua terdapat sebuah permukaan atau sebuah papan yang berlubang untuk peletakan sebuah netpot. Netpot ini sendiri masing-masing diisi rockwool. Untuk penggunaan rockwool pada penelitian kali ini bertujuan agar bibit yang kita tanam nanti tidak mengalami pergeseran ketika sistem irigasinya berjalan. Setelah semua proses tadi kita lakukan, selanjutnya kita mulai untuk menyalakan alat ini. Pertama-tama kita hubungkan kedua adaptor yang kita gunakan langsung ke sumber listrik. Perlu diperhatikan dalam penggunaan alat ini diperlukan adanya koneksi internet melalui Wi-Fi yang telah kami atur SSID dan juga passwordnya. Setelah alat terkoneksi dengan jaringan internet, alat akan otomatis terhubung dengan aplikasi yang digunakan. Setelah alat terhubung dengan aplikasi, kita lanjut pada penggunaan dari aplikasi. Pada aplikasi ini terdapat 2 tab, yakni tab Home dan juga tab LED. Untuk tab Home ini memiliki beberapa widget. Widget yang pertama adalah status chart. Status chart ini berfungsi untuk memantau perubahan suhu dan juga kelembapan serta memantau sistem irigasi berdasarkan grafik. Widget selanjutnya adalah temperatur dan juga humidity. Kegunaan dari widget ini adalah untuk menampilkan informasi terkini berkaitan dengan temperatur dan juga humidity yang berada di area sistem kami. Untuk widget selanjutnya ada widget scheduler. Pada widget scheduler ini, user dapat mengatur berapa lama alat akan menyala. Untuk widget yang selanjutnya ada humidity level. Pada widget ini, user dapat menentukan ambang batas dari kelembapan yang ada di area sistem. Selanjutnya di bawah dari widget humidity level terdapat widget interval ebb and flow. Di sini user dapat mengatur berapa waktu interval yang dibutuhkan untuk melakukan sistem irigasi. Setelah pengaturan dari scheduler, humidity level dan juga interval ebb and flow, user dapat menyimpan seluruh data yang sudah diatur dengan mengklik tombol save pada widget save parameter. Untuk 2 widget terakhir pada tab home ini ada widget ebb and flow manual dan juga fan manual. Ini digunakan jika user ingin menyalakan sistem irigasi dan juga fan
secara manual. Lanjut pada tab yang selanjutnya, yakni adalah tab LED. Di dalam tab LED ini terdapat beberapa widget. Yang pertama adalah widget switching. Pada widget switching ini, user akan dipermudah dalam mengatur intensitas cahaya pada setiap jenis LED yang digunakan. Untuk widget yang selanjutnya ada widget All LED. Di sini berguna untuk menyalakan dan juga mematikan seluruh LED yang kami gunakan. Untuk widget yang terakhir adalah widget untuk mengatur intensitas cahaya secara manual dengan mengatur PWM pada setiap jenis LED. Pada percobaan ini, kami ingin membuktikan bahwa alat ini dapat diatur intensitas per spektrumnya melalui software dengan menggunakan alat ukur parameter UPR track agar dapat melihat spektrum yang akan dikeluarkan melalui LED grow light. Pertama-tama kita akan mencoba mengaktifkan LED putih dengan intensitas full melalui software dengan memasukkan input 1023 dan inilah hasil spektrumnya. Lalu, kita akan mencoba untuk mengatur LED warna biru dengan memasukkan nilai 10% dari PWM, yaitu 102. Kemudian kita akan melihat hasil spektrumnya. Ya, terlihat perubahan intensitas pada warna biru saat mengubahnya melalui software dengan memasukkan nilai PWM pada tab LED biru. Kemudian kita akan mencoba mengubah intensitas LED merah dengan memasukkan nilai PWM 20%-nya, yaitu 204. Ya, dikarenakan LED merah berhasil dinaikkan intensitas spektrumnya, dengan begitu Lotus System berhasil untuk mengatur intensitas cahaya per spektrum dengan kombinasi PWM pada setiap LED. Ya, sekian dari video kami. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendukung kami dan dosen-dosen yang telah membantu kami dalam mengerjakan skripsi ini, terutama Bapak Wijaya Atmaja sebagai dosen pembimbing kami. Segitu dia, saya adalah Cahaya Nugraha dan partner saya Stefan Goparulian. Semoga video ini dapat dijadikan pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih.